Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya kepadamu,
kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini
menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dalam sejarahnya tidak pernah membuat yang namanya lukisan atau gambar ataupun patung
dari tokoh-tokoh bangsanya, termasuk tokoh Musa dan Elia yang pernah hidup dalam rentang waktu berabad-abad sebelum Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi murid Yesus. Maka dari mana ketika rasul itu mengetahui bahwa yang berbicara dengan Yesus di gunung transfigurasi itu adalah Musa dan Elia? Jawabannya jelas, tidak ada yang tahu. Maka kisah tentang berubahnya rupa atau transfigurasi Yesus di gunung ini memang dikisahkan oleh Injil sinoptik, baik itu Matius, Markus maupun Lukas. Tetapi dalam ketiga kisah tersebut tidak dapat disimpulkan sesuatu yang pasti secara historis tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Sebab semua unsur historis termasuk geografis, gunung mana itu, lalu juga namanya apa, di mana, dalam kisah ini sangatlah kabur. Namun semuanya ini juga bukan bukti bahwa secara historis tidak ada kejadian. Sebab bila seseorang mengalami hubungan luar biasa dengan Allah, lalu ia tidak dapat membuktikannya hitam atas putih, ini juga bukan bukti bahwa ia tidak mengalami apa-apa. Kisah transfigurasi Yesus disusun memang menurut pola yang sudah klasik di dalam kalangan masyarakat atau bangsa Yahudi, yakni menurut tata kisah tentang terjadinya komunikasi khusus antara surga dan bumi. Kisah yang demikian memang tidak bertujuan menceritakan sejarah, melainkan bertujuan mengungkapkan adanya suatu amanat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak tampil di muka umum, baik melalui ajaran maupun perbuatan-perbuatannya, Yesus ingin memperkenalkan Allah Bapanya serta membentuk sebuah umat baru. Tetapi juga tidak mudah untuk dipahami oleh para pendengarnya, karena selama itu identitasnya memang tetap tidak ditangkap oleh mereka yang mengelilinginya, bahkan yang setia mengikutinya. Maka Yesus rupanya mengambil keputusan untuk memperkenalkan dirinya sebagaimana adanya. Ia berubah rupa agar keilahiannya menjadi nampak. Ternyata para muridnya tetap tidak menangkap juga. Alih-alih mengakui Yesus sebagai pribadi ilahi, mereka malah mau menahannya untuk mereka sendiri. Seperti dinyatakan oleh Petrus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah." Lukas bab 9 ayat 33. Yesus segera sadar bahwa usahanya dirasa sia-sia ketika muridnya nyatanya belum siap mendalami pribadinya. Syukurlah pada saat yang kritis tersebut, Allah sendiri turun tangan dengan pernyataannya, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas bab 9 ayat 35. Berkat pernyataan itu, Yesus boleh berharap bahwa usahanya toh tidak gagal sepenuhnya. Mudah-mudahan para muridnya tetap mau mengikutinya sampai paripurna hidup atau sampai selesai. Namun karena mereka tetap saja tidak menangkap inti kejadian, maka Yesus sudah tahu apa yang harus dialaminya selanjutnya, yakni ia harus menempuh jalan hidupnya seorang diri atau sendirian tanpa dukungan murid-murid yang sudah dipilihnya. Tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Demikian dinyatakan Lukas bab 9 ayat 36. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
pada saat ketiga murid Yesus menggebu-gebu ingin tinggal di gunung kemuliaan itu, justru Allah Bapa memotong dan menegaskan, dengarkanlah dia. Bukan para murid yang menentukan Yesus, tetapi Yesuslah yang menentukan para muridnya. Maka sepantasnya lah mereka mendengarkan dia. Maka dari itu, setelah pengalaman transfigurasi lewat, Yesus mengajak mereka turun gunung, yakni ke Yerusalem, ke tempat ia akan menderita dan disalibkan, di mana dunia yang membencinya. Yesus turun dari puncak gunung kemuliaan, menyambut salib menuju puncak gunung kehinaan, yakni Kalvari atau Golgota. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini memberi amanat kepada kita bahwa tidak ada kemuliaan abadi tanpa kasih, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa pengorbanan, tidak ada kedamaian tanpa kerendahan hati. Satu-satunya jalan menuju kemuliaan abadi memang hanya satu, yakni jalan salib. Yang tidak lain adalah jalan kasih, jalan pengorbanan, dan jalan kerendahan hati. Yesus mengajarkan dan memberi teladan bahwa jalan salib bukanlah jalan menuju ke kegelapan, melainkan jalan menuju fajar kemuliaan yang didambakan umat manusia. Maka selama masih di dunia, kita harus rajin dalam tanda petik turun membumi, menerima dan menjalani realitas kehidupan ini dengan segala dinamikanya. Kedengarannya memang mudah, tetapi faktanya tidaklah demikian. Mengapa? Ya karena masih ada yang namanya dengki, iri, kekejaman, perselingkuhan, korupsi, dan segala jenis kejahatan. Mengapa hal demikian terus nyata adanya? Ya karena manusia tidak mau menerima realitas kehidupannya sebagaimana adanya. Orang cenderung mengejar gunung kemuliaan di jalan pintas. Turun dalam arti bukan kata yang memang enak untuk didengar, apalagi bagi kita yang berada di gunung kemuliaan. Tetapi mesti kita ingat, guru kita, Yesus Kristus, sungguh mau meninggalkan kemuliaannya, turun menjadi hamba, memanggul salib kehinaan agar kita boleh mengalami keselamatan. Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8. Maka sudah sepantasnya lah para muridnya kita semua mau mendengarkan dan meneladani dia. Sabdanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan kapanpun, tetap tegas. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas bab 9 ayat 23. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas bab 14 ayat 27. Yesus biarpun begitu baik kepada kita manusia, faktanya tidak luput pula dari kekejaman kita manusia. Ia dihina, ia direndahkan, ia disiksa, bahkan dibunuh. Tetapi akhirnya justru dialah yang diangkat ke dalam kemuliaan Allah, dijadikan Tuhan oleh Bapanya. Inilah jalan keselamatan bila kita memilih Yesus. Masalahnya, maukah kita menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya secara konsekuen dan konsisten? Jika iya dan mau, ya marilah kita dalam tanda petik membuat kemah, bukan di gunung perubahan rupa Yesus, tapi justru di gunung Golgota, di bawah salib Yesus, dalam realitas hidup kita sehari-hari.
Jika hal ini sungguh bisa terjadi, kita laksanakan, itulah tandanya kita memang seorang pengikut Yesus yang baik. Mari kita wujudkan, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.